Oke, Sobat Baraya, kita kembali lagi di segmen Ngopai, ngobrol santai. Ngopai, ngobrol santai. Oke guys, untuk episode kali ini meneruskan dengan episode yang sebelumnya, yaitu soal alat elektronik, yaitu HP yang meledak ketika menyoroti makam keramat. Coba Kang, jelaskan tuh masalah yang gaib ini Maya. Oke gitu, saya jelaskan yang segmen Dulu segmen pertama yang tadi saya jelaskan di segmen kedua ya, yang saya tadi tidak menjelaskan yang seorang AP bisa meledak itu menyorot sebuah makam. Itu karena apa? Karena sebuah karuhun atau yang di tempat makam tersebut itu nggak menerima orang seperti itu. Karena waktu kita ekspor aja ya Kang ya, itu kan ada pesan dari mereka kan. Mereka di situ hanya menjaga setempat atau orang-orang warga di situ supaya tidak pengaruh dengan hal-hal yang buruk-buruk di situ maksudnya. Ada pesannya. Jadi pesan itulah yang kita sampaikan pada kaluhur situ, bahkan si Akti itu ya, tahu saya lupa namanya Akti siapa. Pokoknya beliau itu ada di sana yang menjaga tempat itu agar terhindar dari hal-hal yang buruk apapun dan atau perbuatan kita nih manusia ya, yang berbuat jahat, yang membuat jolim kepada sesama manusia. Makanya dibuatlah seperti fenomena-fenomena apa yang meleduk, itu memang mereka itu jin setempat memang baik-baik, nggak semua jin itu ada yang jahat, tidak juga jin itu, bangsa jin itu ada yang melindungi kita juga ada. Itu semua kan karena endakan Allah. Mereka juga kan makhluk Allah, ada yang baik ada yang tidak. Jadi itulah frekuensinya kalau orang jahat seperti itu. Itu baru HP meleduk aja, belum orang yang meleduk gimana tuh. Kalau orang meleduk ya kan, iya mah itu baru handphone aja. Tunggu aja, coba kalau udah meleduk udah taruh nyawa. Makanya lah buat kalian-kalian yang merasa pelaku-pelaku atau orang yang menjolimi orang, jangan macam-macam lah. Bahasa kita mah jangan pernah ngebohongin orang, jangan pernah ngejolimi orang dan memeras apapun itu. Ada frekuensinya buat kalian. Sampai kalian memoto-motoan begini, jangan seperti itu. Jangan di atas langit masih ada langit. Dan jangan membohongin orang lah dengan membawa atas nama spiritual. Jagalah nama baik spiritual. Jadi jangan menjatuhkan nama baik spiritual yang sesungguhnya dan yang aslinya itu loh, pada oknum yang mereka perbuat. Itu pesan saya, berhati-hatilah dalam menanggapi sesuatu apapun itu. Tidak boleh seperti itu. Pasti ada lah balasannya. Allah Maha tahu, tidak akan pernah tidur itu. Tapi saya Kang dulu pernah tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Itu kan HP yang seperti sekarang kan, yang layarnya lebar itu kan, masih barang mewah. Waktu itu kan saya itu dapat dari teman HP itu buat jaminan bayar hutang kepada saya. Dapat tuh HP. Beberapa hari kemudian saya itu ziarah ke salah satu makam yang buat penjarahan bagi semua orang itu. Ziarah, saya itu iseng itu sama izin sama yang penunggu tuh kuncen. Sama kuncen. Kang, saya mau izin foto ya. Saya kata si kuncennya, hati-hati ya kalau dipoto, kalau misalkan ada yang terlihat dakocan dalam tanda kutip hal yang gaib, jangan aneh ya. Oh iya, gak apa-apa. Nah ya gak apa-apa, foto emang gak ada apa-apa. Lihat malam. Besoknya saya kecelakaan, HP-nya hancur, gak ketulung. Saya pikir-pikir, ini HP kenapa baru hancur, nggak bisa terpakai lagi, kenapa? Pas dipikir-pikir, oh karena saya ria. Ria ingin menunjukkan si foto itu kepada
semua orang bahwa saya itu habis jarah, saya itu ria. Jadi nggak ridho Allah itu, hancurlah HP itu. Iya. Karena baru niat karena ingin ria bahwa saya itu pulang dari jarah, atau mungkin wali di sana makan keramat itu nggak suka dengan perbuatan saya, mungkin HP itu ya menurut saya sih. Tapi menurut Akang gimana sih? Ya kalau pendapat versi saya mah nggak semua tempat, nggak semua ini. Emang sih awalnya kita udah izin dulu ya, gimana kan kita juga. Tapi yang namanya bangsa jin pasti ada yang sensitif, Kang. Tergantung niat kita. Ada nggak semua tempat yang boleh foto yang tidak, apalagi dibolehin sama manusia ya, tapi iya, belum itu privasinya begitu. Apalagi kan kalau Kang Yana bilang pengen mengekspor pas saat itu udah dapat kamera ada ini kan, iya. Itu terjadi juga karena pas kita mau atau Kang Yana memotret sebuah tempat di sila-sila itu energi mereka tuh masuk di handphone. Jadi handphone itu bisa menarik energi mereka ke dalam ponsel kita gitu. Bahkan dia nyambung sinyalnya. Seperti yang meledaknya handphone itu seseorang itu, bahkan juga bisa aja terjadi seperti itu juga. Bahkan caranya berbeda-beda. Karena kan saya bilang gitu, jin itu gak semuanya jahat, pasti ada buruknya, ada sensitifnya gitu. Meskipun kita udah minta izin sama kuncen gimana-gimana, tapi namanya bangsa jin itu memang punya pendirian sendiri dia gitu Bang. Punya pendirian sendiri. Memang pada dasarnya caranya Allah itu melakukan seperti itu agar kita belajar agar kita bisa belajar menghormati di mana kita tempat gitu. Dari semenjak kejadian itu saya mah kapok nggak main foto di dalam area itu, kecuali kalau udah di luar tuh, jauh di luar. Kalau udah jauh di luar. Kalau udah jauh kan saya iseng udah pernah videoin, udah pernah motoin, udah pernah. Kalau misalkan di dalam ruangan atau di dalam wilayah itu saya mah kapok. Iya, makanya gitu. Jadi pas kita ya nggak semua tempat sih seperti itu Kang. Pasti ada aja tempat kayak itu. Mungkin ada aja yang seperti apa yang dialami Kang Yana, yang tidak. Semoga beda-beda lah, semua jin itu kan beda-beda sifat. Sama kayak manusia juga ada beda sifat sensitifnya gitu loh. Itu juga kan ya, ambillah pelajaran hidup lah, pelajaran buat pelajaran kita juga, buat pelajaran kita juga. Bahkan dimanapun tempat kita harus menghormati dan menggunakan adab gitu. Karena namanya juga bangsa jin kan, dia kita juga kan bangsa jin, bangsa manusia, itu sama aja dengan kita hidupnya gitu. Nah yang buat balik lagi ke permasalahan, banyak nih yang kasus-kasus itu nih Kang. Orang-orang yang kasus tempo hari yang lalu kan ada yang hipnotis orang itu, yang motornya hilang gara-gara hipnotis seorang wanita. Itu pun buat masyarakat atau buat warga sekitar itu kan harus berhati-hati juga. Karena apa? Janganlah berhati-hati sama orang yang baru kenal maksudnya. Apalagi orang itu tersebut pas bertemu dia bersalaman Kang. Itu udah masuk gendam, maksudnya udah masuk gendam, itu berhati-hati aja. Ini caranya gimana? Jangan sampai kita fokus ke matanya, kita ngobrol pas kita itu ngobrol terus kita fokus matanya, jangan. Apalagi kita sampai bersentuhan tangan itu jangan dihindarkan. Kalau nanti ditepok di pundak nih, di pundak itu kayak harus istighfar dalam hati, itu kita mentepok buru-buru lah, bahasa kita balikin, tepokan balikin gitu, supaya terhindar dari buat hal-hal yang kejahatan seperti itu. Karena udah banyak sih seperti kejahatan-kejahatan, apalagi yang udah terjadi yang dulu itu. Makanya dimanapun berada kita bertempat berdoa dulu lah sebelum berpijak melangkah gitu. Karena apapun itu kejahatan pasti ada di luar gitu. Apa salahnya sih kita berdoa hindarin payung sebelum datangnya hujan gitu. Berdoalah, kan ada doanya. Dengan kita walau emang nggak bisa panjang, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bisa Al-Fatihah yang bisa aja gitu. Mencari keselamatan dan ridhonya Allah, supaya rezekinya sing lancar, sing berkah itu. Itu aja sih pesan saya mah. Kalau buat
penglaris itu kalau yang buat pedagang usaha nggak perlulah pakai penglaris lah. Nanti juga kalau pakai penglaris salah jalan ada frekuensinya juga, ada problemnya juga. Mending kita pakai penglaris tuh dengan yang diajarkan Rasulullah SAW dengan doa salawat, itu yang lebih penting, yang lebih manjur, lebih mujarab. Dan tanyalah kalau sesuatu dapat amalan apa, tanyalah kepada kiai atau habib atau ustadz atau spiritual yang mengerti lah gitu tentang amalan apa, yang keluhan apa. Jangan pernah malu-malu lah untuk bertanya, untuk bertanya kepada orang yang ahli, atau untuk bahasa kita mah apa ya, konsultasi. Ya, konsultasi. Sampai belepotan. Iya, itu maksud saya, berkonsultasi. Iya. Oke guys, habis balepotan ini kita lanjut lagi ke segmen berikutnya untuk pesan. Dan segmen ngopai kali ini disebutkan sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa kalau ada komentar, saran ataupun kritiknya, cantumkan di komentar di bawah ini. Jangan lupa sawerannya, sawer yuk bisa. Sawer, ayo kita sawer. Selamat tinggal. Ngopai, ngobrol santai.